kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Happy weekend bagi kita semua. Bersyukur kalau kita boleh sampai di hari Sabtu ini. Kita percaya sebelum kita melakukan segala aktivitas kita bersama dengan keluarga kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini, pagi yang indah Tuhan boleh izinkan kami sampai di hari Sabtu ini. Untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami rindu hari ini kami boleh sama-sama dilaut oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menolong kami, menuntun kami melakukan segala aktivitas kami. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita dari Kolose 3 ayat 23. Udah tahu lah pasti isinya apa ya? Segala sesuatu atau apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita pasti diperhadapkan dengan banyak hal. Entah itu pekerjaan, sekolah, pelayanan, bahkan hal-hal kecil di rumah, di pekerjaan, dan di sekitar kita. Sering sekali kita melakukannya dengan sekedar kewajiban, ya pekerjaan karena kewajiban, sekolah karena kewajiban, bahkan pelayanan pun karena ya udah karena kewajiban. Tidak ada sesuatu yang benar-benar kita lakukan real untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan sesuatu yang benar-benar kita berikan, ya udah aku mau sepenuhnya bekerja dan sebagainya. Sesuatu tuh pasti selalu kewajiban ya, karena memang aku harus bekerja, kalau tidak bekerja aku tidak dapat makan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, terkadang ketika kita melakukan segala sesuatu itu karena kewajiban, kita tidak akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita dari Kolose 3 ayat 23,
supaya kita melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini mau menegaskan kepada kita supaya kita fokus untuk hal yang utama. Apa itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Bekerja untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Bekerja melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara, beda ya, kalau kita melayani untuk Tuhan, apapun itu segenap hatiku melayani untuk Tuhan. Ya kan kita nggak langsung terima tuh ucapan terima kasih sama Tuhan. Jadi kalau kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, mau tidak ada ucapan terima kasih pun dari Tuhan dan segala macam, aku tetap mengerjakannya untuk Tuhan. Karena apa? Pelayananku untuk Tuhan. Tapi kalau kita mengerjakan segala sesuatu untuk manusia, kita akan bermati-matian untuk menyenangkan manusia itu. Untuk apa? Mendapatkan pujian, mendapatkan validasi dan sebagainya. Kalau itu tidak kita dapatkan, kita kecewa. Setelah kita kecewa, kita tinggalkan. Maka Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak hal di pekerjaan kita juga seperti itu. Berusaha berlomba-lomba sampai akhirnya Pak menjatuhkan temannya. Untuk apa? Supaya dapat validasi dan sebagainya. Jadi semuanya hanya sebatas kewajiban dan rutinitas. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mau mengingatkan kembali kepada kita untuk menarik fokus kita kembali bahwa kerjakan segala sesuatu itu bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan atau memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan hanya hasilnya yang terlihat baik, tapi sikap hati kita pun akan mencerminkan Kristus di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melakukan yang terbaik untuk Tuhan berarti apa Bapak Ibu Saudara? Memberikan hati kita sepenuhnya. Bukan asal-asalan, bukan asal jadi, bukan asal terlihat Bapak Ibu Saudara, tapi ada yang kita kerjakan. Maka Bapak Ibu Saudara, contohnya aja gini, kalau kita menyapu, kalau kita melayani, kalau kita bekerja dan sebagainya, lakukan seolah-olah Tuhan memperhatikan kita. Lakukan seolah-olah Tuhan itu lihat kita gitu. Supaya ketika kita melakukannya, kita dengan segenap hati. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita di kantor, contohnya kita di kantor, kita bekerja. Kalau enggak ada atasan, ya nantilah masih leha-leha kan. Tapi coba ada atasan di samping kita, apa yang kita lakukan? Pasti kita fokus. Lihat laptop, lihat komputer dengan keyboard pasti tak tok, kita ketik semuanya, kita kerjakan semua. Tapi kalau tidak ada bos, tidak ada pimpinan, masih ngobrol sama teman, masih begini, masih berleha-leha, masih menunda-nunda dan sebagainya. Nah, Tuhan mau apa yang terjadi kalau kita mengerjakan sesuatu ketika ada bos, kita lakukan segala sesuatu dengan baik, Tuhan mau seperti itu. Kita juga mau lakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati kita, bukan karena kita ada tuntutan dan sebagainya, tapi benar-benar kita mau melakukannya dengan hati kita. Bukan karena dengan terpaksa, bukan karena dengan tekanan, tapi dengan hati yang tulus sehingga hasilnya pun pasti bagus. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan itu tidak mencari pujian dari manusia Bapak Ibu Saudara. Tapi kita fokus pada kesetiaan kita. Dunia mungkin tidak selalu menghargai pekerjaan keras kita. Mungkin dunia tidak menghargai kerja keras pelayanan kita. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan yang selalu mengapresiasi apa yang kita lakukan kalau itu kita kerjakan dengan hati. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita tunjukkan karakter Kristus di dalam setiap apa yang kita lakukan. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan. Harus ada integritas di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Sabar, tekun, walaupun kita dilihat maupun tidak dilihat, kita tetap bekerja Bapak Ibu Saudara. Kita tetap melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas. Supaya Bapak Ibu Saudara apa yang kita kerjakan itu hasilnya baik. Hasilnya benar-benar sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat, Tuhan tidak menilai seberapa besar pekerjaanmu, tapi seberapa besar hatimu melakukan pekerjaan itu. Maka Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun yang dipercayakan untuk kita boleh kerjakan, lakukanlah itu dengan segenap hati kita. Dengan kasih yang tulus, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Gak pentinglah validasi manusia, karena apa? Yang Tuhan yang menilai hati kita, Tuhan yang melihat kita. Maka Tuhan katakan apa? Lakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lakukan segala sesuatu itu bukan untuk menyenangkan manusia, karena kalau kita terus mengejar hati manusia, menyenangkan manusia, kita capek sendiri Bapak Ibu Saudara. Capek sendiri, kenapa? Kita menuntut untuk
dilihat, kita menuntut untuk divalidasi. Tapi kalau itu tidak kita dapat, kita kecewa. Setelah kekecewaan itu hadir, apa yang terjadi? Kita pergi. Kenapa? Kita merasa nggak dianggap. Karena apa? Kita melayani ya karena melihat orang. Kita melayani karena ikut-ikutan. Kita bekerja ya karena rutinitas. Kita melakukan setiap pekerjaan kita ya karena ya kalau aku nggak bekerja aku nggak dapat makan. Jadi asal ada, jadi kayak kewajiban semuanya. Maka Bapak Ibu Saudara, benar pekerjaan adalah kewajiban. Tapi walaupun itu kewajiban, taruhlah hati kita benar-benar melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya maksimal. Sedangkan dalam pelayanan, taruh hati kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan karena ikut-ikutan, jangan karena mau dilihat orang, jangan karena hanya menutupi segala sesuatu, tapi melayanilah dengan tulus, melayanilah dengan ikhlas Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Orang lain bisa melihat, orang lain bisa gampang memuji kita, tapi di belakang lain lagi. Tapi Tuhan akan melihat hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati kita, maka percayalah Bapak Ibu Saudara, yang terbaik juga Tuhan akan berikan bagi kita. Tapi kalau kita melayani Tuhan tarik ulur, kita melayani Tuhan karena mood, kita melayani Tuhan karena validasi, percayalah Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Percayalah bahwa hidup kita ini hanya sebatas kewajiban saja. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hidup kita ini karena kewajiban, tapi biarlah kita boleh melakukan kehidupan kita ini karena aku mau sungguh-sungguh memberikan hatiku untuk melakukannya. Aku mau melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara, kita semakin dikuatkan, kita percaya bahwa Tuhan selalu punya caranya untuk menolong kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita puji Dia, kita katakan, Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Membuatku menang pada akhirnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat
pagi hari ini Tuhan masih menolong kami, memberkati kami, memampukan kami untuk kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan biarlah hidup kami semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami rindu kami melakukannya dengan segenap hati kami untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu, biarlah Tuhan menolong memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga untuk orang tua kami dalam menikmati masa usinda ini, biar Tuhan menolong memberkati kehidupan mereka, sehingga di masa tua ini mereka semakin dapat memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat lewat perkataan tingkah laku perbuatan mereka. Dan kami rindu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan orang tua kami ini, Tuhan hadir menguatkan, menolong, menopang mereka, sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati kehidupan keluarga jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat, sehingga keluarga jemaat-Mu ini semakin lagi terus ada dalam lindungan penyertaan daripada-Mu ya Bapa. Hamba juga terus rindu Tuhan, Kau terus menolong memberkati untuk setiap anak-anak jemaat-Mu dalam pendidikan mereka, pekerjaan mereka, di dalam pergumulan mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan mencari pasangan hidup, pekerjaan dan juga menanti keturunan. Tuhan, Kau mendengar, menjawab, dalam waktu dan rencana Tuhan Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka ya Bapa. Hamba juga belum menyerahkan untuk jemaat-Mu yang terbaring lemah oleh karena sakit penyakit mereka, dalam pemulihan mereka, dalam terapi-terapi mereka. Tuhan, mari Engkau hadir memulihkan kesehatan mereka ya Bapa. Engkau yang menjadi penopang mereka, menyembuhkan kesehatan mereka. Hamba juga terus rindu Tuhan, melalui makanan, minuman, obat-obat yang mereka konsumsi, itu menjadi sarana bagi mereka untuk mereka mendapatkan pemulihan, kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Hamba juga terus berdoa menyerahkan Tuhan jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat, biar tetap terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan, tetap hidup dalam iman di dalam Tuhan dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Hamba juga terus berdoa menyerahkan gereja-Mu GMI Wilayah 2, Tuhan menolong memberkati sehingga gereja-Mu ini menjadi gereja yang bertumbuh, berkembang, dan kami percaya menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat yang dilayani, bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, Bishop DS, para pendeta, guru Injil. Tuhan menolong memberkati supaya setiap kami boleh bergandengan tangan bersama-sama memajukan gereja-Mu ini. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk bangsa ini, Tuhan menolong memberkati bangsa ini sehingga bangsa ini bangsa yang memuliakan nama-Mu Bapa. Kami rindu untuk setiap para pemimpin bangsa ini, Engkau menolong memberkati sehingga mereka boleh bekerja untuk boleh terus melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia ini, bukan untuk menyenangkan diri mereka, tapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia mereka boleh perhatikan Bapak. Kami juga rindu menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Kami rindu kami boleh menjadi berkat lewat setiap aktivitas kami ya Bapak. Kami akhiri doa pagi kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berakhir pekan bagi kita semua. Diharapkan untuk setiap kaum muda boleh mengikuti ibadah persekutuan P3MI nanti malam jam 6 sore. Dan juga jangan lupa esok kita akan bertemu kembali di dalam ibadah raya kita dalam ibadah minggu. Kau 1 dan juga kau 2. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.